Oke, baik. Ina, ama, coba buka buku pinter halaman 10 sampai dengan 12. Ya. Sudah, Ge? Ina, ama. Sudah. Oke, nah sekarang kita akan merenungkan, ya, merenungkan atau merefleksi, bahasa kerennya. Ini apa yang ada pada gambar di halaman 10 sampai dengan 12 yang Bapak Ibu pegang itu. Nah, jadi yang pertama yang harus diperhatikan, Ge. Siapa itu? Hah? Ibu-ibu, bapak-bapak, yang harus diperhatikan adalah penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu beraneka ragam, termasuk beraneka ragam warna kulit, kemudian beraneka ragam bentuk rambut. Ya, kadang kan orang Eropa dia berkulit putih, kita yang Indonesia gimana? Kemudian orang Afrika bagaimana? Ya, intinya Tuhan sudah sebenarnya menciptakan manusia dalam bentuk yang beragam dan itu tidak bisa kita tentang. Ya, termasuk juga ada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ya, kurang beruntung mulai dari dia dilahirkan atau kadang-kadang ada yang karena kecelakaan sehingga mereka menjadi masyarakat atau orang yang disabilitas, yang mereka harus dibantu untuk melakukan kegiatan-kegiatan, untuk pergi misalkan ke kamar kecil harus dipopong, kemudian harus ditemani, ya. Nah, jadi itu. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan, penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi haknya. Ini juga penting, ya. Kita yang alhamdulillah, kita anggota tubuh kita lengkap, mempunyai ya hak yang sama dengan teman-teman kita atau keluarga-keluarga kita yang mungkin ya ditakdirkan berbeda dengan kita. Hanya sama. Nah, kita yang normal misalkan apa? Ya, kita berhak mendapatkan pendidikan. Ya, keluarga kita yang disabilitas juga berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Atau juga misalkan hak mendapatkan pekerjaan. Sama. Ya, orang disabilitas juga berhak mendapatkan pekerjaan. Dan sekarang kita bersyukur pada pemerintah bahwa orang yang disabilitas itu juga bisa menjadi ASN. Dan itu ada jalur khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada disabilitas. Artinya apa? Negara memang sudah memberi hak yang sama antara kita yang normal, kita yang sehat dengan keluarga kita yang kurang sehat atau disabilitas. Dan kemudian yang selanjutnya yang perlu kita renungkan adalah bahwa kita tidak boleh diskriminasi. Tahu diskriminasi? Tidak tahu. Ya, diskriminasi itu melakukan hal yang berbeda pada orang yang menyandang disabilitas. Ya, kita harus memperlakukan sama antara orang yang normal atau orang yang sehat dengan orang disabilitas. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Misalkan ada kasus atau contoh ketika ada pelanggan datang, misalkan ada yang disabilitas, tapi kita sebagai pedagang hanya mementingkan yang normal, maka itu tidak boleh. Ya, kita harus mendahulukan orang yang disabilitas tanpa membeda-bedakan perlakuan kepada saudara-saudara kita yang disabilitas. Paham, Ge? Ibu-ibu. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Nah, perhatikan apa yang ada di flip chart ini. Coba Pak Zainuddin bisa bacakan ini? Ya, Ya. bisa, Pak. Oke.
pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Ya. Satu, geser Pak, saya tidak Ya. lihat. Memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS Kesehatan. Oke, terima kasih. Jadi begini, saya sebagai pendamping PKH mempunyai tugas. Salah satu tugas saya adalah bagaimana kemudian orang-orang di sekitar rumah atau tempat tinggal ibu yang kebetulan disabilitas bisa mengusulkan, ya mungkin misalkan orang tersebut tidak mendapatkan kartu BPJS, yang bisa usulkan ke saya. Ya, nanti saya akan koordinasi dengan RT-nya, koordinasi dengan kadusnya, kepala desanya, sampai kemudian ke dinas sosial. Dan itu adalah tugas pokok saya sebagai pendamping sosial, agar peserta disabilitas itu dimudahkan ya untuk mengakses yang ini tadi ya. Kemudian selanjutnya memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP dari pihak RT, RW atau kelurahan. Ya, jadi ini mirip ya, mirip dengan yang tadi ini, pembuatan akte kelahiran, KTP, ya sama ini. Kemudian selanjutnya memberi kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana prasarana umum di masyarakat. Ya, contoh sarana prasarana umum itu ada masjid, kemudian kalau kita yang Islam ya, tempat ibadah kita di masjid. Kalau Kristen tempat ibadahnya di mana? Gereja. Nah, itu jadi gereja atau masjid yang baik itu adalah gereja yang bisa memudahkan disabilitas untuk beribadah di sana. Nah, coba perhatikan masjidnya, Bapak-bapak, nggih? Ya. Kalau misalkan ada warganya yang terkena disabilitas atau yang terdampak disabilitas, nanti bisa membuatkan ya kemudahan agar penyandang disabilitas itu bisa beribadah di sana. Kemudian parkir umum, kemudian pintu mudah dibuka, ditutup dan dilalui oleh difabel. Kemudian toilet khusus untuk difabel. Nah, jadi banyak ini contoh-contoh fasilitas umum. Kemudian yang selanjutnya memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan. Nah, jadi kita jangan melarang ya, melarang keluarga kita atau mungkin anak kita untuk ikut terjun bergabung di masyarakat ketika ada misalkan pertunjukan seni. Ya, jadi ketika anak kita ingin nonton jangan dilarang. Ya, baiknya kita temani misalkan. Ya, kalau tidak bisa berjalan kita dorong kursi rodanya biar disabilitas atau difabel itu merasakan ya bagaimana kemeriahan atau kegembiraan ketika ada pertunjukan. Nah, kemudian yang selanjutnya memberi informasi jika terdapat keluarga dan penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan. Ya, jadi ini juga tugas aparat ini. Ya, tugas aparat mulai dari misalkan saya sebagai seperti katakan tadi ya, saya sebagai pendamping PKH, kemudian ada RT, kadus, kepala desa, sampai kemudian kepala dinas dan begitu seterusnya. Jadi berjenjang bapak-bapak ibu-ibu, oke? Ya. Oke, sekarang paham, oke? Paham Pak. Oke, terima kasih. Ya.